tabel dulu, chartnya dibikin tabel, pilih chart, terus coba bikin chart. Jadi dari Diskominfo Kota Semarang sendiri, terutama di bagian statistik, kita itu kan dituntut untuk dapat mengelola data seperti itu ya, data-data di pemerintah Kota Semarang itu kan sangat banyak. Nah selama ini kita bingung nih, nganalisisnya gimana, visualisasinya gimana, biar jadi menarik dan mudah dibaca oleh atasan-atasan, pimpinan maupun masyarakat. Untuk mengolah data sampai ke tahap visual ini dibutuhkan yang kemarin, datanya harus ada dulu, udah rapi, udah bagus, udah jadi data goldnya, baru kita bisa bikin visual semenarik itu. Kalau itu cuma nama aja. Dulu saya kira sebelum pelatihan mereka udah pada bisa nih. Ternyata pas mulai pelatihan, mereka belum pernah ternyata mengolah data yang sampai jutaan, berapa juta. Karena kebanyakan itu diolah sama satu orang aja, dan itu datanya bukan big data ternyata, tapi hanya sekumpulan data yang banyak, tapi volumenya belum besar nih. Terus kemarin kita coba pelatihan, mereka nyobain, rasain gimana sih ngolah 5 juta data, 20 juta, sampai ratusan juta. Dan mereka ternyata excited banget. Oh, kayak gitu tuh rasanya ngolah data besar, sampai dengan tadi terakhir kita ngelakuin visual. Mereka juga, oh ternyata buat visual dari jutaan data itu tidak sesusah itu dan bisa cepat juga. Nah ini kita untuk warnanya kita memilih karena telanjangnya nggak cuma dewasa tapi anak-anak juga. Dari catatan yang kita punya, sentimen dari Instagram, kalau misalnya kita mengelola data, itu kan biasanya terkendala dari tools ya, karena tools untuk mengelola data itu nggak murah. Dan anggaran di pemerintahan itu kan kalau bisa seefisien mungkin ya. Nah, jadi tadi diberikan salah satu pelajaran untuk menyajikan data dengan tools yang open source. Open source itu gratis, bisa digunakan oleh siapa saja seperti itu. Ya, tadi diajari karena memang biasanya tools-tools open source itu lebih susah analisisnya. Jadi kita tadi dapat ilmunya. Semoga bisa diterapkan nanti. Terima kasih Suhu. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar dari berbagai instansi pemerintah, selamat datang di acara webinar ASN Statistik Sektoral Membangun Data Berkualitas untuk Kebijakan yang Tepat bersama PPID by Suhu. Acara hingga selesai nanti, dan di webinar kali ini yang diselenggarakan sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas ASN dalam membangun ekosistem data sektoral yang kuat, akurat, dan juga dapat diandalkan. Sebab sebagaimana kita ketahui, kebijakan yang tepat hanya bisa diambil berdasarkan data yang benar dan juga berkualitas. Dan untuk spesial webinar hari ini, kita nanti akan dibersamai dengan Ibu Meda, selaku trainer dan statistik ahli muda seperti itu. Dan kebetulan di sini sudah hadir di tengah-tengah kita bersama Ibu Meda. Selamat pagi, Ibu Meda. Selamat pagi, Kak Rus ya. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi, bagaimana kabarnya Ibu? Sehat ya, Bu? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Senang Alhamdulillah, sekali ya sehat luar pagi ini biasa. bisa ketemu sama Kak Rus dan juga Bapak Ibu yang antusiasnya sangat tinggi ya ini. Iya, betul, Ibu. Di pagi-pagi yang cerah ini, sepertinya para peserta sangat antusias untuk menyimak materi pada kesempatan webinar hari ini, Ibu. Baik, Ibu Mida, sebelum kita lanjutkan ke sesi pemaparan materi, dari Suhu ada perkenalan singkat ya mengenai company profile Suhu dan sekilas informasi Suhu itu apa seperti itu. Izin, rekan-rekan Bapak Ibu, dari saya akan share presentasi. Baik, seharusnya slide-nya sudah terlihat. Baik,
Kami ucapkan selamat bergabung, selamat datang di webinar Statistik Sektoral Membangun Data Berkualitas untuk Kebijakan yang Tepat. Untuk webinar hari ini, nanti kita akan membahas dan mengupas lebih lanjut sebetulnya statistik sektoral itu seperti apa dan bagaimana penerapannya seperti itu. Nah, izin saya bacakan untuk webinar outline-nya. Yang pertama, nanti kita ada presentasi materi ya, Bapak Ibu, sebagaimana yang ada di file publikasi. Nanti kita akan membahas apa itu data statistik data sektoral, kemudian nanti peran strategis apa yang perlu dilakukan oleh instansi pemerintah, dan nanti juga ada praktik atau penerapan langsungnya itu seperti apa sih. Nah, nanti akan kita bahas bersama narasumber kita hari ini, yaitu Ibu Meda, seperti itu. Kemudian nanti akan dilanjutkan juga ada informasi mengenai kuis ya. Jadi setiap webinar suhu biasanya kami membuat kuis yang nanti akan kami berikan kesempatan bagi dua pemenang beruntung untuk mendapatkan merchandise menarik dari Suhu, dan informasi pemenang kuis nanti akan kami umumkan di sosial media kami, yaitu Instagram PPID by Suhu. Dan selanjutnya nanti setelah sesi paparan materi kita akan ada sesi diskusi bersama atau sesi tanya jawab. Silakan untuk Bapak Ibu yang akan menyimak materi hari ini bisa take note materi-materi sekiranya penting atau masih belum jelas, nanti bisa ditanyakan langsung ke narasumber kita pagi hari ini di sesi tanya jawab. Kemudian nanti dilanjutkan untuk informasi sertifikat untuk webinar hari ini. Bagi yang join dari awal sampai akhir, nanti akan kami share informasi sertifikat di kolom chat Zoom ya. Untuk sertifikat ini sebagai syarat untuk pengisian form feedback nanti digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat yang maksimal. Pengisian ini kami tunggu sampai malam ini saja, seperti itu. Nah, kemudian untuk pembicara hari ini, seperti yang ada di paparan ya, kita nanti akan dibersamai dengan Bu Meda Wardani, SST MSI CPS CDS CPM, selaku trainer dan juga statistik ahli muda, seperti itu. Nah, nanti dari Bu Meda akan berkenalan secara langsung kepada rekan-rekan Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya, saya akan membacakan sekilas informasi mengenai suhu ya, Bapak Ibu. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu dari rekan-rekan instansi pemerintahan yang selalu hadir di webinar-webinar suhu, dan salam kenal juga bagi yang baru pertama kali join di event kami. Perkenalkan, kami Suhu atau Suhu Professional Training and Consulting, atau yang biasa disebut sebagai PT Kata Suhu kita, merupakan perusahaan penyedia layanan jasa, solusi, dan produk inovasi di bidang teknologi informasi yang berkantor pusat di Yogyakarta, dan kami juga memiliki kantor representatif bisnis di Jakarta. Kemudian kami sudah berpengalaman kurang lebih selama 6 tahun dengan 650 klien B2B dan juga B2G di seluruh Indonesia. Tentu saja kami berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik dalam mengembangkan dan memberikan layanan dengan berfokus pada hasil dan juga kepuasan pelanggan. Nah, kemudian untuk sekilas profil suhu seperti yang ada di paparan ya, Bapak Ibu. Ini sekilas bangunan depan suhu seperti itu. Ada 2 lantai, lantai keduanya office suhu seperti itu, dan di bawah ada co-living dan juga cafe. Nah, untuk yang head office kami, alamat tepatnya di Jalan Paranom nomor 15 Patang Puluhan, Biro Brajan Kota Yogyakarta. Dan juga kemudian untuk kantor representatif bisnis kami ada di Jalan Pangandagan Utara nomor 17 Cikoko, Pancoran, Kota Jakarta Selatan. Terkhususnya untuk Bapak Ibu rekan-rekan yang ada di Yogyakarta atau sedang ada agenda ke Jogja, boleh banget kalau misalnya mau mampir ke kantor kami, karena di lantai satunya ada co-living sekaligus ada coffee shop ya, namanya Smedi Co-living Coffee by Suhu, seperti itu. Nah, kemudian untuk kegiatan pelatihan yang biasanya ada di kami juga biasanya dilaksanakan di kantor kami langsung, karena kebetulan kantor kami juga sudah ada meeting room sendiri. Kemudian kalau misalnya butuh penginapan, kami juga bisa memfasilitasi penginapan karena kami juga memiliki co-living sendiri, seperti itu. Kurang lebih itu saja informasi singkat untuk perkenalan awal mengenai suhu. Nanti akan kami lanjutkan setelah paparan materi dari Bu Meda. Baik, tanpa berlama-lama ya, sepertinya di sini juga Bapak Ibu rekan-rekan sudah tidak sabar ingin mengulik seperti apa sih data sektoral itu ya. Dan di sini juga sudah hadir narasumber kita. Izin Ibu Meda, sudah ready ya Bu membersamai Bapak Ibu peserta ini Bu? Iya, baik, Kak. Ya, siap. Baik, waktu dan tempatnya saya serahkan kepada Ibu Meda. Silakan Ibu. Baik, terima kasih, Kak Rus. Mawar kuntum jangan sampai jatuh.
Wah, nggak bisa pada bilang, cakep gitu ya. Ya udah saya aja lah yang cakep ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu yang berasal dari Sabang sampai Merauke sepertinya ya. Ini di kolom chat sudah banyak sekali, sudah mulai berkenalan luar biasa pagi ini dari berbagai macam dinas instansi ya seluruh Indonesia ini sudah hadir di room Zoom meeting pada pagi hari ini bersama PPID Suhu. Kita di sini akan diskusi ya, mungkin lebih ke diskusi bersama bagaimana membangun data berkualitas untuk kebijakan yang tepat. Perkenalkan, saya Meda Wardani, tadi sudah dikenalkan juga oleh Kak Ruth. Saya adalah seorang trainer dan juga statistisi ahli muda ya. Jadi sehari-hari saya banyak berkecimpung dengan statistik sektoral dan juga kebetulan trainer di public speaking ya. Terima kasih banyak, ini luar biasa antusiasnya sudah 218 peserta dan masih bertambah terus. Sepertinya nanti hari ini bisa sampai 1.000 peserta nih ya. Baik Bapak Ibu, mungkin sambil berkenalan bersama-sama di kolom chat, boleh saya tanya ke Bapak Ibu yang ada di sini, Bapak Ibu pernah nggak sih ngalamin ketika tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba dapat disposisi misalnya dari pimpinan, kemudian diminta untuk menyiapkan data gitu ya, menyiapkan data, misalnya data stunting atau misalnya data ketenaga kerjaan gitu ya. Nah, biasanya kalau ketika mengalami kondisi seperti itu, apa sih yang Bapak Ibu lakukan? Apa yang Bapak Ibu minta? Apakah Bapak Ibu terus kemudian coba cari ke dinas A, dinas ketenagakerjaan misalnya, atau misalnya tanya ke dinas Dinsos misalnya, atau misalnya mencari data di website BPS gitu. Atau mungkin Bapak Ibu punya data sendiri yang dikelola oleh dinas atau instansi. Nah, boleh diberikan responnya di kolom chat mungkin Bapak Ibu. Kira-kira kalau misalnya Bapak Ibu dihadapkan pada suatu kondisi harus mendapatkan data atau informasi secara cepat gitu. Ini Bapak Ibu ngerasa mudah atau ngerasa kesulitan ya? Sulit. Oke. Pak Dian Widiana menyampaikan bahwa katanya sulit dapat, susah gitu ya. Susah dapat datanya. Oke. Ada yang oh sukar. Ya, ini sudah mudah. Wah, luar biasa, keren ya Pak Fat Yursida Suryida, mudah. Ya, berarti sudah ada yang datanya beda-beda. Oke, ya, ini fenomena yang sepertinya sering kita temuin juga ketika satu data tetapi ternyata dari dinas A, dinas B, dinas C memiliki data yang ini ya, data yang sama tetapi kok beda datanya nih. Itu padahal datanya jenisnya sama gitu ya, ribet gitu ya. Aduh, ya baik. Ya, ada lagi susah masih nyocokin. Oke. Ya, ya jadi ada yang merasa mudah, ada yang merasa sulit juga, tetapi juga ada yang merasa bahwa ternyata data itu berbeda-beda. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ngerasa bahwa oh nyari data itu masih susah ya. Ternyata kita ketika mendapatkan satu informasi, kepengen dapat data stunting atau misalnya data tentang tenaga kerja gitu ya, ketika kita dapat informasi dari berbagai macam sumber, itu kok masih ada yang berbeda gitu ya. Nah, artinya ya Bapak Ibu sebenarnya tidak sendiri di sini. Banyak data yang disampaikan tidak update. Baik. Kalau di kami tergantung kedalaman datanya. Kalau level provinsi di NTP ada portal. Nah, nice nih ya, ada portal NTB 1 data bagus. Ya, data yang diminta sama tapi form yang diajukan berbeda-beda. Iya, jadi bekerja berkali-kali. Data yang diminta berulang, formatnya beda. Oke. Padahal datanya sama, tapi formatnya beda-beda. Jadi harus mengulang terus. Nah, berarti artinya ya di sini kita sebenarnya masih ada problem, masih ada permasalahan terkait dengan bagaimana sih kita harus bisa membangun suatu sistem data yang berkualitas. Sehingga nanti ketika kita butuh suatu data, itu udah langsung ada di satu portal yang sama. Ya, mungkin sebenarnya hari ini kita tidak akan membicarakan tentang IT ataupun tentang dashboard, tetapi kita lebih akan berbicara tentang bagaimana supaya data yang kita miliki itu ya bisa diandalkan.
baik itu kualitasnya, ketersediaannya, kemudahan untuk bisa mendapatkan data atau informasi tersebut, dan tentunya itu datanya bisa dipakai bersama, ya bisa digunakan dengan data yang sama, ya formatnya pun juga standar gitu ya, sehingga apapun kebutuhan Bapak Ibu ketika membutuhkan data tersebut, itu akan mudah untuk dapat mengaksesnya. Ya, karena seperti kita ketahui bahwa data itu ternyata sangat penting sekali ya, utamanya untuk membuat suatu kebijakan, untuk memutuskan suatu kebijakan pemerintah, ya salah-salah kalau pemerintah salah dalam menyediakan data, itu juga akan berdampak ya kepada kebijakan yang akan diambil. Oleh karena itu, ya kita memang harus punya pemahaman yang sama, harus punya satu pemahaman terkait dengan jenis data yang kita miliki ya. Dan di kesempatan kali ini nanti kita akan lebih membicarakan bagaimana tentang data statistik sektoral, ya apa itu data statistik sektoral, siapa yang harus menyusun, siapa yang harus mengawal, perbedaan dengan data statistik lain gitu ya. Kemudian kenapa data statistik sektoral itu kemudian menjadi penting gitu dalam perannya untuk bisa mensupport ya berkontribusi statistik yang dilakukan oleh Baik. pemerintah daerah. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang data, tadi sudah ada yang menyampaikan bahwa oh data itu susah loh, data itu susah banget didapetin. Ya karena kondisinya memang ketika kita mencari sebuah data, ya kadangkala memang apa ya ada suatu mekanisme yang kita tidak bisa tembus gitu karena di dalam sebuah sistem misalnya di produsen data ternyata data itu masih dipegangin sendiri gitu. Datanya masih tidak boleh diakses oleh pihak luar gitu ya. Datanya masih harus dipegang oleh si produsen data. Harus pakai MOU lah, harus ada perjanjian lah seperti itu ya sehingga data itu belum secara terbuka bisa diakses. Ya, ada juga mungkin datanya hanya dipegang oleh 1-2 orang PIC data saja. Sehingga ketika ada yang membutuhkan data, karena datanya tidak dipublish, harus bergantung banget sama si individu tersebut. Nah, ini juga menjadi suatu permasalahan sehingga data menjadi sulit untuk diperoleh. Nah, kemudian permasalahan komunikasi ini juga menjadi salah satu isu ya yang memang harus diperbaiki hubungan antar personal dalam mengakses data statistik sektoral. Itu yang mungkin menjadi hal-hal yang terkendala gitu ya dalam kita menyediakan data statistik yang sulit untuk didapatkan, yang sulit untuk diakses oleh pengguna data lain. Bisa juga terkait dengan format datanya. Misalnya sudah ada di portal data, sudah ada di website, tetapi ternyata datanya susah untuk dibagi pakaikan. Ya, karena tidak bisa langsung diunduh, bentuknya JPEG, sehingga orang harus nyalin-nyalin gitu ya. Dan satu lagi, tadi ada yang menyampaikan bahwa datanya tuh beda-beda nih gitu ya. Sehingga di sana sebenarnya butuh adanya metadata. Harus ada standar data yang sama sehingga ketika kita mencari sebuah data, ketika kita tahu konsepnya, definisinya, bagaimana satuan, ukuran, klasifikasinya, itu akan menjadi data yang mudah ditemukan. Tuh. Nah, kemudian adanya perbedaan data statistik antar instansi. Nah, oleh karena itu, mungkin Bapak Ibu di sini juga sudah tidak asing ya mendengar yang namanya Perpres 1 Data Indonesia nomor berapa? 39 ya tahun 2019, di mana di dalamnya juga mengatur tentang satu data Indonesia tentang metadata. Ya, jadi di dalam metadata itu, di dalamnya ada konsep, ada definisi, ya bagaimana kita mengukur sebuah standar data, kode referensi gitu ya, sehingga nanti data yang ada, yang tersebar di dalam instansi pemerintah itu ketika sudah memiliki standar data yang sama, maka ini nanti bisa digunakan, ya bisa diperbandingkan dengan data-data yang ada di instansi lain juga. Itu ya. Jadi memang kalau kita belum mengikuti mekanisme harmonisasi data, maka akan terjadi perbedaan konsep dan definisi antar instansi. Sehingga ketika kita mau menggunakan data, pada akhirnya kita jadi kebingungan sendiri. Sebenarnya ini konsepnya seperti apa sih? Sebenarnya yang mau dipakai itu datanya yang sebagaimana. Nah, padahal
Ya, data itu sangat dibutuhkan untuk perencanaan dan monitoring serta evaluasi di pembangunan daerah ya. Baik di level pusat, di level daerah itu membutuhkan data yang berkualitas. Untuk itulah kita perlu melakukan perbaikan dalam tata kelola data. Nah, Bapak Ibu, untuk bisa mendukung tata kelola data yang baik, maka ada yang namanya Sistem Statistik Nasional. Apa sih Sistem Statistik Nasional itu? Jadi, Sistem Statistik Nasional atau SSN ini adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur kebutuhan statistik, ya, kemudian sumber daya, kemudian ada sumber daya itu ada metode, ada sarana prasarana, ada ilmu pengetahuan, dan ada perangkat hukum yang menaungi, serta juga masukan dari forum masyarakat statistik. Ya, di mana di dalam sistem statistik nasional ini semuanya saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. Nah, kalau kita melihat dari bagan ini, ya di sini ada kebutuhan data statistik. Jadi sebenarnya untuk data itu tentunya semua bermula dari kebutuhan berbagai pihak terkait dengan data statistik ya. Jadi pihak itu bermacam-macam. Ada dari sektor pemerintah, dari sektor masyarakat, dari akademisi, dari swasta gitu ya. Itu adalah kebutuhan data statistik, berangkat dari kebutuhan data statistik yang berasal dari berbagai macam sumber. Kemudian untuk merespon kebutuhan data statistik ini, maka ada Forum Masyarakat Statistik atau yang lebih dikenal dengan FMS ini hadir sebagai ruang komunikasi dari berbagai pihak yang membutuhkan dan menggunakan data statistik. Nah, forum ini nanti yang akan memberikan masukan penting dalam pengembangan sistem statistik nasional. Nah, di dalam sistem statistik nasional ini didukung oleh beberapa komponen penting. Tadi ya seperti pengertiannya, di dalam sistem statistik nasional, di sana ada komponen SDM-nya, kemudian ada metode statistiknya seperti apa, kemudian ada supporting dari sarana prasarana, ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga perangkat hukum ya, atau dasar-dasar hukum yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan statistik. Tentunya keempat unsur ini akan memastikan bahwa seluruh standar efisiensi itu dapat dipercaya. Nah, di dalam sistem statistik nasional itu disusun oleh 3 kelompok utama. Ya, jadi di sini ada kementerian lembaga, kemudian ada Badan Pusat Statistik, dan ada masyarakat. Di mana masing-masingnya ini nanti akan menghandle kegiatan statistik yang berbeda. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di sini dari kebutuhan data statistik itu ada 3 macam statistik. Ya, jadi ada statistik sektoral. Statistik sektoral ini adalah data statistik yang dihasilkan oleh Bapak Ibu di kementerian, lembaga, dinas, atau instansi. Kemudian ada data statistik dasar. Data statistik dasar ini adalah data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik, ya, oleh BPS. Kemudian ada statistik khusus. Nah, statistik khusus ini penyelenggaranya adalah dari masyarakat. Bisa dari akademisi, bisa dari LSM, bisa dari organisasi juga. Nah, kemudian kalau kita melihat dari cara pengumpulan datanya, ini berkaitan dengan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam menghasilkan data, maka untuk data statistik sektoral yang diselenggarakan oleh kementerian, lembaga, instansi, dan juga dinas, ini ada 3 cara pengumpulan data. Jadi ada dengan cara survei, berarti kita akan mengambil sampel dari sebuah populasi, kemudian ada kompromin atau kompilasi produk administrasi, di mana kita menggunakan data-data administrasi dalam pengumpulan datanya, dan ada lainnya. Ya, lainnya ini adalah cara pengumpulan data lainnya. Bisa menggunakan alat, bisa menggunakan big data, analisis, dan lain. Kemudian untuk BPS ini nanti akan menghasilkan data statistik dasar, di mana di dalam data statistik dasar ini ada 4 cara pengumpulan data, yaitu dengan cara sensus,
ya pencacahan lengkap untuk seluruh populasi, kemudian ada dengan cara survei, pengambilan sampel, kompromin, ada kompilasi produk administrasi dan juga lainnya. Kemudian kalau dari masyarakat sendiri, ini juga sama cara metode pengumpulan datanya dengan 3 cara pengumpulan data yaitu survei, kompromin, dan lainnya. Nah, masing-masing pengelola atau penyelenggara kegiatan statistik ini akan menghasilkan data. Ya, untuk yang KLDI akan menghasilkan data statistik sektoral. Kemudian untuk BPS akan menghasilkan yang namanya data statistik dasar, dan yang dari masyarakat penyelenggaranya itu akan menghasilkan data statistik khusus. Ya, jadi ada 3 macam data statistik. Nah, dari seluruh data ini ya nanti akan diinformasikan untuk data statistik sektoral dan juga data statistik dasar ini akan dilaporkan ke BPS selaku pusat rujukan statistik ya dalam bentuk penyediaan informasi data statistik. Ya nanti di sini di dalamnya kita juga akan berbicara tentang bagaimana kita mengolah suatu data, menyediakan suatu data sesuai dengan prinsip satu data Indonesia. Kemudian untuk yang statistik khusus itu, ya nanti hasilnya berupa sinopsis dan juga data, yang mana ini nanti untuk sinopsisnya saja itu bisa diinformasikan ke BPS. Sementara datanya ini akan disediakan ya sebagai informasi statistik yang bisa didapatkan untuk masyarakat luas. Gitu. Nah, ini adalah sistem statistik nasional, di mana sistem statistik nasional ini tentunya akan mensupport ya untuk penyelenggaraan kegiatan statistik. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari SSN atau Sistem Statistik Nasional itu sendiri? Jadi yang pertama adalah dengan adanya Sistem Statistik Nasional ini diharapkan para penyelenggara kegiatan statistik dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. Tadi kita sudah tahu ya sumber dayanya apa aja. Ada sumber daya manusia, kemudian ada sarana prasarana, iptek. Nah, itu dielaborasi, dikolaborasikan menjadi satu supaya bisa menghasilkan data statistik yang berkualitas. Kemudian dengan adanya SSN ini juga menghindari adanya kemungkinan terjadi duplikasi kegiatan oleh para penyelenggara kegiatan statistik. Ya, maka di dalam sistem statistik nasional nanti di dalamnya juga memuat tentang prinsip-prinsip satu data Indonesia, bagaimana kita melaporkan kegiatan statistik melalui metadata, bagaimana kita menyampaikan rekomendasi statistik ke BPS gitu ya. Itu hal-hal yang bisa kita gunakan untuk bisa mendeteksi, mengidentifikasi apakah kegiatan statistik tersebut ada duplikasi kegiatan atau tidak oleh penyelenggara kegiatan statistik. Kemudian yang ketiga adalah terciptanya suatu sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan juga efisien. Nah, Bapak Ibu, kita bicara tentang jenis statistik. Ada 3 jenis statistik. Jadi ada jenis statistik yang pertama adalah statistik dasar. Ini penyelenggara kegiatannya adalah Badan Pusat Statistik. Di mana untuk statistik dasar ini bersifat luas. Jadi datanya adalah data makro. Baik bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional dan makro gitu ya. Jadi ini tidak bisa data secara mikro atau secara mendetail ya, by name by address gitu juga tidak bisa dikeluarkan dari data statistik dasar. Contohnya apa data statistik dasar yang dihasilkan oleh BPS? Ada inflasi, ada pertumbuhan ekonomi, ada IPM gitu ya, ada data kemiskinan dan lain-lain. Ya, itu bisa diselenggarakan dari statistik dasar ya. Sumbernya tadi sudah disebutkan di depan ya, ada kegiatan sensus, kegiatan survei yang bisa digunakan untuk menghasilkan data statistik dasar. Kemudian ada data statistik sektoral, di mana data statistik sektoral ini penyelenggaranya adalah kementerian, lembaga, atau OPD. Apa sih data statistik dasar itu? Data statistik dasar adalah data yang diolah ya, data yang dikumpulkan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Jadi kalau data statistik sektoral ini kembali kepada TUSI, tugas pokok dari dinas instansi ya, dilakukan untuk memenuhi data yang memang bersesuaian dengan tugas dan fungsi pada kementerian lembaga.
Ya mungkin dari Bapak Ibu di dinas atau instansi kan sudah ada juga ya menerima daftar data gitu ya, daftar data yang sudah disesuaikan dengan produsen datanya masing-masing, sudah disesuaikan dengan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsi di OPD-nya. Contohnya apa? Data statistik sektoral. Di sini ada penerima program bantuan sosial, misalnya jumlah guru dihasilkan oleh dinas pendidikan, misalnya ya. Kemudian jumlah kendaraan bisa diperoleh dari dinas perhubungan, misalnya seperti itu. Kemudian ada statistik khusus. Nah, kalau ini akan memenuhi kebutuhan spesifik di dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan juga kegiatan lain dalam kehidupan masyarakat. Ya, contohnya kalau ini mungkin dari akademisi bisa berupa penelitian, ya mereka mengadakan survei, mengadakan kegiatan pengumpulan data, kemudian akan dianalisis ya dalam penelitian gitu. Kemudian ada quick count, itu juga masuk ke statistik khusus. Nah, ini ada beberapa landasan hukum untuk pengelolaan kegiatan statistik sektoral. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 ya, dan juga dikuatkan dengan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 1999, di mana statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan juga pembangunan. Nah, ini yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997. Ya, kemudian pengertian lain terkait dengan statistik sektoral ini adalah kegiatan statistik yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai tugas dan fungsinya. Itu. Kemudian dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 38 Tahun 2007 yang mengelola tentang bagaimana pelaksanaan kegiatan statistik sektoral ini. Jadi di sini juga disebutkan bahwa terkait dengan urusan Kominfo dan statistik itu menjadi urusan yang wajib. Kemudian OPD berwenang memproduksi data statistik sektoral pada level pemerintahannya. Terdapat kewenangan pemerintah dalam koordinasi statistik antar sektor dan pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan statistik sektoral daerah. Ya, jadi dari sini juga jelas bahwa OPD itu akan menjadi produsen data untuk data statistik sektoral sesuai dengan level pemerintahan. Kemudian dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini juga mengatur terkait dengan urusan statistik dan juga urusan komunikasi dan informatika menjadi urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Diberikan pembagian kewenangan jelas pada urusan statistik dan statistik sektoral, serta tidak ada kewenangan pemerintah pada sub urusan statistik sektoral. Kemudian diatur kembali dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang bagaimana statistik sektoral merupakan menjadi salah satu bagian dari penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Di dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2019 ini juga memuat tentang pengaturan bagaimana penguatan kelembagaan dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Bagaimana Perpres mengatur forum Satu Data, mengatur tugas pembina data, mengatur tugas wali data, mengatur tugas produsen data, dan juga bagaimana tentang penggunaan datanya. Ya, kemudian Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 ini bahwa lembaga pelaksanaan wali data definitif pada urusan statistik. Dan wali data ini merupakan unit pada instansi pusat dan perangkat daerah yang membidangi urusan statistik yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data serta menyebar luaskan data. Oke ya, ini jadi ada beberapa landasan hukum pengelolaan statistik sektoral. Kemudian sebenarnya apa sih urgensi dari kegiatan statistik sektoral? Nah, mungkin ini juga Bapak Ibu sudah mengetahui ya bahwa
Data statistik sektoral ini juga merupakan bagian dari prioritas nasional. Ya, untuk data statistik sektoral sendiri juga banyak sekali ya yang menjadi data prioritas gitu. Jadi untuk itu karena ini menjadi bagian dari prioritas nasional, maka memang perlu sekali meningkatkan ketersediaan dan juga kualitas data dan juga informasi di dalam perkembangan ekonomi, terutama pangan, pertanian, kemaritiman, pariwisata, dan juga ekonomi. Ya, kemudian data statistik sektoral ini juga sangat mendukung implementasi Satu Data Indonesia. Karena dengan adanya data statistik sektoral itu, data yang mungkin tidak bisa disediakan dari data statistik dasar, ya karena tadi sifatnya makro, itu bisa disediakan dari data statistik sektoral. Tentunya sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada di masing-masing produsen data. Jadi dengan adanya data statistik sektoral ini, kita bisa mewujudkan adanya ketersediaan datanya yang akurat, lebih mutakhir, ya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan ini bisa menjadi sebagai data yang dipakai untuk perencanaan dan juga evaluasi di pembangunan. Ya, dan dengan adanya implementasi Satu Data Indonesia, ini mendorong Bapak Ibu semua selaku produsen data, ini juga agar data kita itu lebih terbuka, ya, lebih transparan dan bisa diakses, mudah diakses oleh semua pengguna data. Jadi nanti untuk urusan perencanaan, perumusan kebijakan pembangunan itu akan lebih mudah karena semuanya sudah based by data. Nah, dan ini juga data statistik sektoral ini juga merupakan salah satu capaian indikator kinerja juga ya di pemerintah daerah. Nah, kemudian kita akan bicara nih tentang tantangan penyediaan data statistik sektoral ya karena mungkin tadi Bapak Ibu juga sudah menyadari bahwa ternyata banyak sekali ya kendala dalam penyediaan data statistik sektoral ini. Kalau kita bicara dari bagian yang ada di layar ini ya, lingkaran yang ada di depan ini, jadi ada beberapa pengelolaan data yang mungkin masih perlu kita upayakan lagi gitu ya, karena ada tantangan yang harus dicari bagaimana solusinya. Yang pertama terkait dengan tata kelola data yang masih silo. Nah, mungkin ini kita juga menyadari bahwa ada data-data tertentu yang memang masih dikelola di masing-masing OPD-nya dan tidak ada integrasi data. Sehingga menjadi sulit gitu ya ketika kita mau menyatukan data yang lintas sektor. Kita akan sulit untuk bisa mengakses data. Nah, ini tantangan yang kedua. Akses data masih sulit. Karena mungkin ada data-data yang belum terbuka, tidak bisa diakses dengan mudah oleh pengguna data, harus minta izin dulu gitu ya, belum interoperabilitas. Itu nanti yang akan diatur di dalam Perpres 1 Data Indonesia. Kemudian SDM pengelolanya ternyata masih sangat terbatas. Tuh. Ya, masih sangat terbatas sehingga mungkin butuh ya di teman-teman di produsen data gitu harus ada SDM yang mengelola khusus untuk mengelola data. Kadang kita terkendala, misalnya kita butuh PIC tentang data. Ternyata PIC-nya berubah nih, ganti-ganti. Yang satu pindah lah, yang satu mungkin berpindah instansi atau mungkin hanya berpindah bidang gitu ya. Tetapi SDM-nya itu tidak tetap gitu. Sehingga ketika ada orang yang membutuhkan data, misalnya data di tahun 2024, oh datanya nggak ada nih karena PIC-nya nggak ada gitu. Karena PIC-nya udah pindah, susah deh dapat datanya gitu ya. SDM-nya masih terbatas. Pemahaman atau kualitas dari SDM ini juga menjadi salah satu perhatian yang perlu kita tingkatkan ya sehingga nanti bisa mensupport untuk menghasilkan data yang berkualitas. Kemudian kurangnya standar data. Nah, mungkin Bapak Ibu juga sudah familiar ya bahwa dalam menghasilkan data yang berkualitas kita harus punya standar data. Ya, standar data itu ada 5, ada konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan. Dengan adanya standar data inilah nanti yang akan memudahkan kita untuk bisa mengintegrasikan data karena sudah memiliki standar yang sama. Nah, tentunya dengan adanya tantangan-tantangan ini bisa saja mengakibatkan penurunan dalam kualitas data jika kita tidak mengatasinya, jika kita tidak mencari solusi bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan data dan mengelola data statistik sektoral yang baik.
Ya kualitas data di sini ada mencakup relevansi. Ya kalau datanya tidak baik, kalau misalnya tata kelolanya kurang bagus, maka kita harus cek lagi nih, apakah data yang dihasilkan, yang dikumpulkan oleh Bapak Ibu di produsen data itu kemudian sudah sesuai nggak sih dengan kebutuhan pengguna, dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian dari sisi akurasinya, udah bener nggak sih datanya itu mencerminkan kondisi di lapangan, kondisi yang sebenarnya. Kemudian dari sisi aktualitasnya, nah dari sisi aktualitasnya apakah datanya ini sudah mutakhir belum ya? Udah diupdate belum ya? Tadi ada yang komen juga di chat kan, katanya, oh datanya nggak diupdate, datanya masih data yang lama gitu ya. Nah ini juga bisa jadi karena adanya kendala di dalam tata kelola penyediaan data statistik ini. Kemudian aksesibilitas, nah datanya susah buat diakses ya, karena datanya hanya dalam bentuk image, jadi nggak bisa di-download nih, nggak bisa mudah diakses. Oh datanya harus masuk ke websitenya OPD itu nggak bisa, nggak ada di dalam portal data, misalnya seperti itu. Kemudian belum ada interpretabilitas ya. Jadi di sini belum ada informasi tentang konsepnya apa, maksud dari data itu apa, pengertiannya seperti apa, belum ada metadatanya. Jadi ketika orang mengakses data cuma tabel-tabel itu kan kadang bingung ya, ini sebenarnya maksudnya apa sih ya data ini gitu. Nah, dengan adanya interpretabilitas ini nanti akan memudahkan pengguna ketika menggunakan data tersebut tuh jadi mudeng gitu, jadi paham. Ini maksud datanya apa sih, bisa mengartikan tanpa harus mencari tahu lebih lanjut. Tapi dari sistem yang kita miliki itu sudah ada informasinya. Dan kemudian ada koherensi ya, di mana ada data yang konsisten, baik itu antar periode waktunya, ada dalam periode sektornya, antar sumbernya, itu ada konsistensi. Nah, untuk bisa ya melakukan tata kelola data yang bagus, tentunya kita harus paham terlebih dahulu siapa sih yang berperan di dalam tata kelola penyediaan data statistik sektoral ini. Ya tugasnya apa, peran instansi dalam ekosistem statistik sektoral. Kalau bicara tentang ekosistem data, maka kita bisa lihat di sini ya Bapak Ibu, ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 bahwa di dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2019 ini sudah mengatur tentang prinsip satu data dan juga mengatur penyelenggaraan satu data di Indonesia, termasuk di daerah. Ya tentunya ini semua berhubungan dengan bagaimana kita mengelola data statistik yang ada di dinas kita sesuai dengan penyelenggaraan. Jadi kalau bicara tentang satu data Indonesia, di sini ada 4 prinsip satu data, yaitu yang pertama ada standar data. Ya, standar data itu kita mencakup tentang metodologi, di situ harus ada konsep yang jelas, definisi dari variabel, dari indikator yang jelas, kemudian ada klasifikasinya, apakah dia sampai dengan level desa, level kota, ya, ataukah level kabupaten kota, atau diklasifikasikan berdasarkan kelompok umur, seperti itu harus jelas. Kemudian ukurannya, satuannya, gitu ya. Jadi prinsip satu data Indonesia itu ada 5, yaitu konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, dan satuan. Yang mana ini diatur di dalam Perban BPS nomor 20 tahun 2020, nomor 5 ya tahun 2004 ya, 2004 ya. Kemudian ada prinsip metadata. Ya, kalau metadata ini berarti di dalamnya itu akan ada informasi bagaimana isi dan sumber data terkait dengan data tersebut. Ya, data itu data apa sih gitu ya, judul kegiatannya apa, kemudian gimana sih cara mendapatkan data tersebut, apa yang dikumpulkan dari data tersebut, apakah data itu nanti akan dipublis sampai level kabupaten kota, sampai level provinsi saja gitu ya. Kemudian bagaimana menginterpretasikan data tersebut, itu semua ada di metadata. Jadi metadata ini sangat penting karena metadata itu ibaratnya ya Bapak Ibu kalau kita bisa bicara tentang metadata itu kayak buku pintar gitu ya. Buku pintar tentang data itu gitu. Semua informasi mulai dari data itu direncanakan, dikumpulkan, diperiksa sampai dipublish itu ada di dalam metadata. Kemudian ada interoperabilitas.
ya. Interoperabilitas ini bagaimana kemampuan data tersebut untuk bisa dibagi pakaikan antar sistem. Nah, ini yang akan memudahkan Bapak Ibu untuk bisa mengakses data. Gitu ya. Jadi tidak perlu nih minta data, terus kemudian harus pakai surat permintaan data gitu ya. Tapi dengan adanya interoperabilitas ini, nanti antar sistem itu bisa berbagi data. Kemudian ada referensi data atau kode referensi dan data induk. Nah, untuk data referensi atau data induk ini nanti juga akan memudahkan kita dalam pengolahan data untuk bisa membandingkan data juga gitu. Jadi setidaknya memang minimal ya Bapak Ibu ketika melakukan penyediaan data itu Bapak Ibu harus sudah bisa memenuhi prinsip satu data Indonesia ini. Ada standar data, metadata, interoperabilitas, dan kode referensi. Nah, kemudian siapa penyelenggara satu data itu? Ya, jadi di sini ada forum satu data di level pusat dan forum satu data di level daerah. Jadi kalau di level daerah ada sekretariat satu data Indonesia ya yang akan menangani forum satu data itu dikoordinatori oleh Bapeda. Kemudian di bawahnya di sini ada pembina data, itu ada BPS, ada BIG, ada Kemenkyu, kemudian ada wali data, ini dinas yang menangani statistik, biasanya wali data itu adalah dinas komunikasi dan informatika, kemudian ada wali data pendukung, ya ini yang akan membantu untuk wali data, ini ada di dinas atau OPD yang ditunjuk gitu ya, kemudian ada produsen data, ini adalah seluruh OPD yang menghasilkan data. Nah, ini kalau bicara tentang hubungan kelembagaan dalam pengelolaan data statistik di level pusat, ya di sini ada Kemendagri, kemudian Kementerian PPN, Kemenkominfo, BPS, dan juga BSSN, Simber dan Sandi Negara. Sementara untuk di level daerah itu kita harus berkolaborasi di sini ya Bapak Ibu. Ada BPS selaku pembina data, ada Kominfo selaku wali data, kemudian Bapeda ya di Sekretariat Satu Data Indonesia dan juga di OPD perangkat daerah sebagai produsen data. Gitu ya. Nah, ini juga masih bicara tentang prinsip Satu Data Indonesia, di mana di dalam Satu Data Indonesia ini ada tata kelola dalam pengumpulan Satu Data Indonesia. Jadi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia itu ada 4 tahapan, yaitu ada tahap perencanaan data. Perencanaan data ini akan dilakukan di forum Satu Data Indonesia. Biasanya di forum Satu Data Indonesia ini juga dihadiri oleh BPS juga, dihadiri oleh wali data dan juga oleh produsen data. Ya, kemudian dari perencanaan data ini akan menghasilkan daftar data atau rencana aksi Satu Data Indonesia. Kemudian dari perencanaan data ini akan menghasilkan data-data prioritas daerah yang kemudian akan dikumpulkan oleh produsen data. Ya, ketika data sudah dikumpulkan oleh produsen data, maka data harus diperiksa terlebih dahulu. Siapa yang akan melakukan pemeriksaan data? Pemeriksaan data ini akan dilakukan oleh wali data. Ya, ketika wali data ternyata melakukan pemeriksaan data dan tidak sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, maka boleh banget untuk dikembalikan ke produsen data agar diperbaiki supaya kualitas datanya sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, maka akan dilakukan penyebarluasan data oleh wali data. Di mana penyebarluasan data ini sekarang sudah ada yang namanya portal Satu Data Indonesia ya Bapak Ibu, ada portal SDI dan juga bisa di media lainnya. Bagus sekali tadi dari NTT ya menyampaikan bahwa sudah ada portal Satu Data Indonesia-nya. Nah, ini menjadi wadah untuk bisa mengintegrasikan ya, mengumpulkan data dari seluruh produsen data dalam satu portal data itu sehingga akan lebih mudah diakses, orang akan lebih mudah untuk mencari data karena semua sudah tersentral menjadi satu. Nah, ini kita akan bicara tentang bagaimana tugas dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat daerah. Jadi untuk pembina data tingkat daerah, tugasnya adalah memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data. Ya, oleh karena itu, Bapak Ibu di pemerintah daerah ketika akan melakukan kegiatan pengumpulan data, baik itu survei, kompromin gitu ya,
silakan untuk bisa mengajukan rekomendasi statistik ke BPS ya, instansinya BPS yang akan menjadi pembina data, sehingga nanti bisa diberikan saran atau masukan dan juga mendapatkan rekomendasi. Ya, nanti ketika kegiatan statistik yang Bapak Ibu lakukan yang diajukan itu sudah dinyatakan layak oleh BPS, maka Bapak Ibu bisa menyelenggarakan kegiatan statistik sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPS. Yang kedua, BPS ini juga memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi BPS ini tidak hanya di level pusat ya Bapak Ibu, tetapi ada di level provinsi dan juga ada di level kabupaten kota. Jadi Bapak Ibu di daerah nanti bisa berkoordinasi dengan pembina data masing-masing di level sesuai dengan levelnya. Kemudian ada wali data tingkat daerah. Di sini juga dibantu oleh wali data pendukung. Apa sih tugas dari wali data tingkat daerah ini? Jadi untuk wali data itu memiliki satu instansi yang bertugas sebagai wali data di tingkat daerah di masing-masing pemerintah daerah. Tugas wali data itu sendiri ya, karena tadi salah satu tugasnya wali data adalah melakukan pemeriksaan data ya sesuai dengan penyelenggaraan di Satu Data Indonesia, maka wali data harus memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia. Kemudian wali data ini juga bertugas untuk menyebarluaskan data dan metadata. Jadi Bapak Ibu, data itu saat ini karena sudah ada Perpres SDI nomor 39 tadi, data tuh seharusnya tidak hanya dikumpulkan, dipublish hanya datanya aja, tetapi juga harus dilengkapi dengan metadatanya. Tuh. Kemudian wali data ini juga harus berkolaborasi dengan pembina data dalam melakukan pembinaan kepada produsen data tingkat daerah. Ya, jadi seluruh penyelenggara Satu Data Indonesia ini harus kolaborasi. Kemudian ada produsen data tingkat daerah. Ya, jadi untuk produsen data ini nanti akan menghasilkan data dan juga menyampaikan data dan metadatanya kepada wali data tingkat daerah. Ya, jadi satu paket ya Bapak Ibu, data dan metadata. Kemudian ada yang namanya Forum Satu Data Tingkat Daerah. Di mana di dalam forum Satu Data Tingkat Daerah ini di dalamnya ada pembina data, ada wali data, ada dari produsen data, ada Bapeda juga di sana ya, itu saling terhubung untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dalam forum Satu Data. Jadi ada forum SDI. SDI itu bisa dilakukan di level provinsi dan juga harus dilakukan di level kabupaten kota. Untuk di level provinsi, ya forum SDI-nya di dalam forum itu sekretariat Satu Datanya itu terdiri dari pembina data dan wali data. Kemudian ada wali data tingkat kabupaten kota yang berada di dalam wilayah provinsi. Kemudian kalau untuk forum Satu Data di tingkat kabupaten kota terdiri dari pembina data, wali data tingkat kabupaten kota, dan juga wali data pendukung kabupaten kota. Kemudian ini sekretariat Satu Data tingkat daerah. Nah, jadi di dalam forum Satu Data Indonesia di tingkat daerah nanti ada pelaksana tugasnya itu dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia di masing-masing daerah. Tugasnya apa Sekretariat Satu Data tingkat daerah? Yaitu memberikan dukungan dan juga pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Dewan Pengarah dan juga Forum Satu Data Indonesia di tingkat daerah dan juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia di tingkat daerah. Ya, jadi ini Bapak Ibu penyelenggara Satu Data Indonesia. Ya, jadi antara pembina data, wali data, kemudian produsen data itu harus saling terhubung untuk berkolaborasi dalam penyediaan data. Nah, kemudian kita tadi sudah mengetahui siapa penyelenggara kegiatan statistik ya di daerah. Namun mungkin kita juga perlu mengetahui bahwa kegiatan statistik di daerah ternyata tidak semuanya bisa berjalan dengan mulus.
Untuk itu, kita harus juga melakukan penguatan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik ini, ya. Jadi kalau kita berbicara tentang pengelolaan kualitas data, ya di sini ada QAF atau Quality Assurance Framework, ya. Ini. Nah, di sebelah kiri nih ya Bapak Ibu, kita lihat ada kerangka dari bagaimana kita melakukan penjaminan kualitas data statistik. Ini di sini ada 4 pilar, di mana keempat pilar ini saling berhubungan. Ya, kita lihat dulu untuk sisi sebelah kiri. Di sebelah kiri kita ada Managing Statistical System. Ya, di mana di dalam P1 sampai dengan P2 dan P3 ini berbicara tentang koordinasi. Kemudian hubungan antar pengguna dan juga pemberi data. Dan tentang standar data. Ya, tentang standar statistik. Di mana untuk ini ada di sebelah kanan. Untuk yang pilar pertama ini, Managing Statistical System, ini akan digunakan untuk penguatan sistem statistik nasional. Ya, untuk literasi data, pemanfaatan data, bagaimana koordinasi, integrasi, ya, standarisasi data, dan lain-lain. Itu ada di pilar yang pertama. Kemudian penguatan yang kedua, kita bicara tentang Managing Statistical Output, di mana di dalamnya ada kaidah relevansi, akurasi data, aksesibilitas data, ya, kemudian keterbandingan data, metadata, ada koherensi data atau konsistensi data. Ya, untuk pilar yang kedua ini nanti akan dipenuhi dengan bagaimana kita mencoba untuk melakukan pengelolaan atau penguatan dalam pemenuhan prinsip satu data Indonesia. Di sana ada standar data, metadata, interoperabilitas, dan juga kode referensi atau data inti. Kemudian ada penjaminan kualitas data. Nah, jadi di dalamnya juga ada relevansi, akurasi, koherensi, keterbandingan, aktualitas, ketepatan waktu, aksesibilitas, dan interpretabilitas. Kemudian pilar yang ketiga di dalam Quality Assurance Framework ini ada Managing Statistical Process, ya, di mana di dalamnya ada terkait dengan metodologi, kemudian validitas pelaksanaan, ada beban responden, ya, kemudian ada efisiensi juga di dalam. Nah, ini nanti pilar ketiga ini perlu dilakukan penguatan proses bisnis statistik. Jadi Bapak Ibu perlu mengawal juga bagaimana proses kegiatan statistik yang dilakukan agar sesuai dengan standar, ya, penguatan metodologi statistiknya. Dan pilar yang keempat ini ada Managing Institutional Environment, di mana ini berkaitan dengan kelembagaan. Ya, adanya independensi, profesional, kemudian keamanan, transparansi, bagaimana pengelolaan SDM, ketersediaan sumber dayanya. Ya, untuk pilar yang keempat ini nanti akan digunakan untuk penguatan kelembagaan. Ada di pengembangan sumber daya manusia, profesionalitas, kelembagaan, pengorganisasian statistik. Jadi Bapak Ibu untuk pengelolaan kualitas data statistik itu kita tidak hanya mengacu pada yang penting datanya ada. Yang penting datanya ada sudah memenuhi prinsip satu data Indonesia. Ternyata prinsip satu data Indonesia itu hanya merupakan salah satu bagian dari bagaimana kita mengelola kualitas data, ya, di dalam Quality Assurance Framework. Karena di sini ada 5 hal yang perlu kita kuatkan untuk bisa menghasilkan kualitas data. Karena semuanya saling terhubung nih, saling berhubungan satu sama lain. Nah, ini ada kerangka regulasinya, ya tadi juga sudah disebutkan di depan. Kemudian untuk strategi penyediaan data statistik yang berkualitas, maka kita perlu untuk memperkuat SSN-nya. Nah, ini tugas BPS memberikan pembinaan statistik sektoral, ya, sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam mengawal Quality Assurance Framework tadi. Kemudian mengimplementasikan standar data dan struktur baku metadata statistik.
menerapkan proses bisnis yang standar, menyediakan capacity building untuk peningkatan SDM di bidang statistik. Nah, semuanya ini berhubungan dengan penguatan sistem ini ya Bapak Ibu. Ini ada lima ya bagaimana kita harus menguatkan terkait dengan kualitas data statistik, dan itu harus linear dengan strategi dalam penyediaan data. Ini terkait dengan prinsip satu data Indonesia, dan tentunya dalam penyelenggaraan kegiatan statistik untuk menghasilkan kualitas data yang baik, itu kita juga butuh yang namanya sinergi, butuh kolaborasi, baik itu dari OPD selaku produsen data, dari BPS selaku pembina data, dari Kominfo selaku ahli data, dan juga dari Bapeda ya selaku koordinator dalam Forum Satu Data Indonesia di level daerah. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini ada siklus dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral di mana semuanya ini saling terhubung ya. Jadi, penyelenggaraan kegiatan statistik itu akan dimulai dari pembinaan statistik sektoral. Pembinaan statistik sektoral ini akan dilakukan oleh BPS ya, yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di OPD. BPS punya kewajiban untuk membina ya, untuk menginformasikan terkait hal-hal yang harus dipenuhi dalam standar penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu sudah mendapatkan pembinaan statistik sektoral ini, nanti Bapak Ibu bisa menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral. Ya, jadi penyelenggaraan statistik sektoral ini tujuannya adalah untuk menyediakan data statistik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka pemenuhan tugas pemerintahan dan juga pembangunan. Nah, ini saling keterkaitan. Nah, dari penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral itu ya, Bapak Ibu nanti juga perlu untuk dilakukan evaluasi. Sebenarnya kegiatan statistik yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu di dinas, di instansi itu, apakah sudah sesuai nggak sih dengan prosedur yang ditentukan? Apakah datanya sudah berkualitas, ya, akurasi datanya sudah betul atau belum, SDI-nya sudah terpenuhi semua, kemudian kolaborasinya sudah sesuai atau tidak, gitu ya. Yang kesemuanya ini akan dievaluasi dalam evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral, di mana dalam evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral atau yang disingkat dengan EPSS ini nanti ditujukan untuk mengetahui tingkat kematangan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral di instansi atau di pemerintah daerah ya, di pemerintah daerah masing-masing. Nah, di dalam penyelenggaraan EPSS ini nanti akan menghasilkan sebuah indeks yang namanya adalah Indeks Pembangunan Statistik atau IPS. Dari hasil IPS ini nanti akan keluar rekomendasi, di mana rekomendasi statistik tersebut akan digunakan oleh BPS sebagai dasar dalam pembinaan statistik sektoral. Jadi sebenarnya siklus 3 ini saling berhubungan, saling terkait, dan ini menjadi siklus yang berulang. Ya, dari pembinaan dilakukan penyelenggaraan kegiatan statistik, kemudian akan dievaluasi melalui EPSS, hasil EPSS adalah rekomendasi, itu akan menjadi bahan untuk melakukan pembinaan statistik sektoral ya. Jadi ini tidak bisa berdiri sendiri. Nah, ini adalah hasil EPSS tahun 2024 yang lalu ya Bapak Ibu, karena di tahun 2025 ini tidak ada ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mendapatkan informasi terkait dengan penyelenggaraan EPSS di tahun 2025 ini. Jadi mungkin saya bicara tentang EPSS di tahun 2024. Ya, sebenarnya apa sih manfaat dari EPSS ini? Jadi kalau bicara dari segi manfaat bagi BPS tentunya ini akan bermanfaat sekali, karena dari sana akan keluar rekomendasi statistik, ini bisa sebagai dasar dalam pembinaan statistik sektoral. Kemudian kalau bagi pemerintah daerah tentunya ini juga sebagai informasi ya Bapak Ibu, apa aja sih hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam kualitas penyelenggaraan statistik sektoralnya. Nah, outputnya dari EPSS ini adalah Indeks Pembangunan Statistik yang disingkat IPS, dan juga rekomendasi dalam peningkatan penyelenggaraan statistik sektoral. Yang terakhir kemarin sudah diterima ya Bapak Ibu, berdasarkan KPK BPS nomor 605 tahun 2024. Ya, kemudian
instansi yang berpartisipasi dalam FSS di tahun 2023, 2024 setiap tahunnya level kabupaten kota dan juga di level di kabupaten maupun di kota. Nah, ini hasil dari FSS itu berupa nilai indeks, di mana di dalam nilai indeks ini ada predikatnya juga. Jadi untuk nilai indeks yang nilainya kurang dari 1,8 itu predikat IPS-nya kurang, 1,8 sampai dengan kurang dari 2,6 itu cukup, 2,6 sampai dengan 3,5 itu baik, 3,5 sampai 4,2 itu sangat baik, dan 4,2 sampai 5 itu memuaskan. Nah, dari data hasil IPS tahun 2023-2024 ini di level nasional, ya ini meningkat ya dari 2023 ke 2024, dan di 2024 itu sudah masuk ke predikat cukup ya. Kalau di level pusat ini sudah di 2,62 berarti di level baik. Kemudian di level provinsi ya awalnya 2,01 kemudian di 2,55 kenaikannya cukup ya di 0,54 sekitar itu. Ini ada di predikat cukup. Kemudian di kabupaten tahun 2024-nya ada di angka 2,25. Ini berarti ada di level cukup juga. Kemudian di kota di 2,51. Ini juga predikat IPS-nya adalah cukup. Ya, kemudian ini tingkat kematangan penerapan per domain. Ya, bisa dilihat ada domain prinsip satu data Indonesia, domain kualitas data, domain proses bisnis, domain kelembagaan, dan juga domain statistik nasional. Nah, ini jadi ini ya berhubungan linear dengan tadi yang coba kita jaga kualitasnya di QAF, bahwa ada 5 domain yang juga perlu kita kawal ya bagaimana penyelenggaraan kegiatannya di masing-masing pemerintah daerah. Untuk di level ini untuk di level penerapan di level provinsi ya, kabupaten kota ya. Kalau yang tadi kan di level pusat, mungkin ini saya coba sampaikan untuk di level provinsi. Untuk level provinsi, kemantakan penyelenggaraan statistik sektoral di level provinsi itu cukup. Ya, kemudian untuk pemenuhan prinsip satu data Indonesianya dan SSN-nya udah baik, lebih dari 2,6. Nah, dari hasil FSS ini tadi kan selain indeks juga keluar rekomendasi. Ya, Bapak Ibu juga mungkin sudah mendapatkan ya informasi terkait ini. Gitu. Jadi untuk rekomendasinya ketika kita melihat bahwa untuk pemenuhan prinsip SDI dan perwujudan SSN itu sudah lebih dari 2,6, maka di sini ada rekomendasi untuk level provinsi bahwa perlu dilakukan peningkatan di domain yang lain, yaitu domain kualitas data, penguatan kelembagaan, dan juga penerapan proses bisnis. Karena untuk yang SDI dan perwujudan SSN sudah di level lebih dari 2,6. Ya, untuk upgrade-nya, up levelingnya itu ada di domain yang lain. Kemudian di level kabupaten kota, ini masih di predikat cukup, tetapi kalau melihat per domainnya, ya warna hijau ini SDI itu di 2,31, kemudian yang biru ini kualitas data ya di 2,17. Kalau kita lihat secara keseluruhan belum ada yang lebih dari 2,6 ya, sehingga belum ada yang mencapai predikat baik. Maka rekomendasinya untuk level di kabupaten kota, di level kabupaten, maka ini perlu peningkatan pemenuhan prinsip FDI-nya iya, kualitas datanya juga iya, kemudian proses bisnis, kelembagaan, dan SSN-nya. Semua masih perlu ditingkatkan. Kemudian untuk di level kota, kalau di level kota ternyata sudah ada yang berpredikat baik ya di sini, walaupun secara IPS ini predikatnya adalah cukup 2,51. Tetapi kalau melihat dari nilai SDI-nya itu ternyata ada yang lebih dari 2,6. Ya, SDI sudah berpredikat 2,6, maka rekomendasi secara keseluruhan untuk wilayah kota harus ditingkatkan di kualitas data, penerapan proses bisnis, penguatan kelembagaan, dan juga statistik nasional. Baik ya Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral, gimana kita perlu untuk membangun data berkualitas untuk kebijakan yang tepat ya. Ini juga berhubungan dengan bagaimana caranya
kita mencoba untuk bisa mengawal setiap proses kegiatannya, tidak hanya SDI saja, tetapi di dalamnya juga ada bagaimana kita mengawal terkait dengan kualitas datanya, proses bisnisnya, kemudian kelembagaannya, dan juga sistem statistik nasionalnya gitu. Jadi semua harus dikawal dengan baik. Ya. Baik, untuk paparan dari materi saya kira cukup ya Bapak Ibu. Kemudian mungkin saya akan kembalikan lagi ke teman-teman di Suhu ya untuk sesi berikutnya. Baik, terima kasih banyak Ibu Meda atas paparan yang luar biasa ya Bu ya. Materinya sangat lengkap nih Bu, sangat detail juga dan sebenarnya di sini juga para peserta sangat antusias untuk mengikuti webinar kita pagi hari ini. Dan saya lihat juga sudah ramai Ibu untuk pertanyaan-pertanyaan dari peserta yang sudah masuk di kolom chat Zoom. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, izin reminder ya Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di webinar kita pagi hari ini. Jangan lupa untuk mengisi form feedback sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat yang sudah kami share di kolom chat Zoom. Form feedback ini sebagai evaluasi untuk kegiatan kami sekaligus untuk syarat mendapatkan e-sertifikat dan maksimal kami tunggu pengisian form ini malam ini saja seperti itu sampai pukul 24.00 WIB. Dan jangan lupa untuk Bapak Ibu juga bisa mengikuti kuis yang sudah kami share juga di kolom chat Zoom untuk mendapatkan kesempatan mendapatkan merchandise menarik dari Suhu dan nanti akan kami undi 2 pemenang pemberuntung yang akan kami publikasi di Instagram kami yaitu @ppid.by.suhu. Baik, Ibu Meda, karena di sini sepertinya sudah banyak nih para peserta yang cukup antusias juga Ibu untuk materi hari ini ya Bu ya. Saya lihat di sini ada banyak sekali pertanyaan dari rekan-rekan yang sudah hadir di event kita. Untuk pertanyaannya, langsung dari Ibu Meda yang akan menjawab, Ibu. Iya, baik. Coba saya baca satu persatu ya, Baik. Kak ya. Baik. Oke, ini mungkin saya baca dari bawah ya, karena dari atas scrollnya agak jauh juga nih. Ini ada Boleh, boleh. pertanyaan dari Bapak atau Ibu ya, ini Dania Leonika. Ini terkait dengan PIC ya, PIC. Setiap data ada PJ-nya, sehingga jika ada permintaan data akan diarahkan kepada masing-masing PJ-nya. Dan ketika PJ-nya tersebut berhalangan bekerja, data tersebut tidak tersedia. Nah, bagaimana mengatasi data individu ya? Jadi kalau ini masalah PJ ya, sehingga tadi ini memang menjadi salah satu informasi yang sulit tadi ya di awal itu menjadi suatu kendala atau permasalahan yang harus diatasi gitu. Makanya data yang dibawa oleh salah satu ini ya, oleh salah satu PJ itu harusnya sudah bisa diatasi oleh seluruh produsen data. Caranya gimana? Caranya ya berarti di dalam kita mengelola SDM, tentunya kita harus bisa meningkatkan kompetensi dari seluruh SDM yang ada. Sehingga tidak hanya PD-nya itu aja yang ngerti tentang data. Tetapi misalnya ya Bapak atau Ibu, ketika di dalam bidang program gitu ya, di bidang program, ada satu orang yang megang data statistik tentang tenaga kerjaan. Nah, semua di dalam bidang program itu perlu dilakukan peningkatan kompetensi. Misal ketika BPS menyelenggarakan kegiatan sosialisasi atau internalisasi. Nah, itu ikut aja, semuanya diikutkan. Atau ketika ada diklat gitu ya, semua juga bisa mengikuti diklat tersebut gitu kan. Saat ini kan juga BPS ada menyelenggarakan kegiatan diklat ya yang dilakukan oleh BPS, kemudian untuk wali data ya, nanti bisa berkoordinasi, mungkin bisa disampaikan ke wali data daerah bahwa boleh dong kita minta pelatihan atau peningkatan kualitas kapasitas gitu ya. BPS juga mengadakan sosialisasi pembinaan, berarti yang mengikuti kegiatan bisa lebih dari satu orang gitu. Jadi jangan hanya PJ-nya itu aja, sehingga informasi yang didapat itu bisa secara menyeluruh diperoleh diperoleh untuk semuanya gitu loh, semua PJ. Ketika satu PJ nggak ada, yang lain bisa mengatasinya. Kemudian mungkin datanya itu juga tidak disimpan di PC-nya si PJ ya. Tetapi sebenarnya gini,
tadi salah satu prinsip Satu Data Indonesia adalah ya bagaimana penyelenggaraan kegiatan Satu Data Indonesia ada penyebar luasan data. Jadi data yang dihasilkan itu tidak disimpan oleh si PJ, tetapi data tersebut harus dipublish gitu. Jadi dipublish datanya. Ketika data dipublish bisa diakses oleh umum, maka siapapun yang membutuhkan data tersebut akan bisa langsung bisa ngambil gitu ya. Tidak harus menunggu si PJ-nya gitu ya. Jadi memang terkait dengan ini SDI itu kan mendorong sekali ya kita untuk bisa memiliki keterbukaan terkait dengan data dan juga informasi. Jadi seperti itu ya. Jadi didorong saja untuk semua data yang ada itu tidak disimpan sendiri, tetapi juga bisa dipublish baik itu di website, misalnya websitenya OPD sendiri ya, akan lebih bagus juga kalau misalnya data tersebut kemudian bisa diakses pada portal data kalau di pemerintah daerahnya sudah ada. Izin Ibu Meda, karena kita ada keterbatasan waktu ya Bu, dan mengingat sebentar lagi memasuki jam sholat Jumat seperti itu, mungkin kita batasi untuk pertanyaan dari peserta, kita pilih sekitar 3 pertanyaan lagi maksimal Ibu. Kemudian di sini ada salah satu rekan yang sudah raise hand atas nama Bapak Akramur. Kita bisa kasih kesempatan untuk yang raise hand ya, silakan kepada Bapak Akram. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Salam kenal, Bu. Saya Akram dari BPSPD, Bu, dari Aceh. Kalau BPS ini memang juga salah satu tupoksi ya, bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan stakeholder dan juga teman-teman semuanya. Dan juga saya salam kenal untuk semua teman-teman BPS seluruh Indonesia dan juga instansi lainnya ya. Baik, ini memang juga kegiatan saya sebagai koordinator pembina statistik sektoral. Bagaimana kita bisa meningkatkan penguatan statistik ya kepada OPD. Nah, selama perjalanan saya untuk EPSS juga ya, 2 tahun itu memang PR terbesarnya itu awareness pimpinan, pejabat dari daerahnya ataupun pimpinan. Itu setelah saya ini ya wawancara dengan teman-teman OPD. Jadi kalau pimpinannya tidak menggerakkan eh, PJ-PJ bagian data ataupun program data itu juga nggak mau gitu, bukan apa ya, bukan nggak mau sih, karena ini memang kayak suatu pekerjaan bukan tupoksi mereka utama gitu, tambahan malah gitu kan. Tapi dengan adanya peraturan presiden, kemudian ada perbuk lagi daerahnya, kalau kami perbuk data PD gitu ya, menurut saya itu juga nggak bisa membuat aware kepada mereka semua. Jadi ini sedikit sharing juga kan, bagaimana sih kita ini sama-sama ya, semua daerah gitu ya. Mungkin ada yang udah berhasil membangun portal satu datanya menjadi lebih baik ataupun juga mekanisme ekosistem yang sudah sangat baik di dalam wilayahnya. Nah, kami juga masih susah nih, masih merintis, masih 2 atau 4 dinas untuk melakukan pembinaan data tadi. Jadi itulah, kalau saya juga ingin meneliti nih dari sisi mindsetnya pimpinan OPD, bagaimana terhadap data ini bisa menjadi suatu kewajiban ataupun suatu apa ya, semuanya lebih peduli terhadap hingga ke bawah-bawahnya, kepada bawahan ataupun juga kepada semua lini gitu. Mungkin itu Ibu ya, sedikit sharing dan juga PR-nya kita semua. Terima kasih. Ya, ya, baik, terima kasih Pak Akram. Itu memang jadi PR semua daerah kayaknya ya. Karena memang membangun awareness ini cukup butuh effort sekali. Dan tadi disampaikan juga ya untuk penyelenggaraan statistik sektoral itu emang nggak bisa kita jalan sendiri. BPS nggak mungkin jalan sendiri. Wali data juga jalan sendiri nggak bisa juga gitu. Karena wali data kan tugasnya melakukan pemeriksaan data, dia harus menjamin bagaimana kualitas data itu bagus ya, kemudian memastikan proses bisnis kegiatan statistik di OPD-nya itu juga sesuai. Karena semua proses ketika prosesnya bagus, otomatis datanya juga bagus gitu ya. Jadi itu memang membutuhkan kolaborasi dari berbagai lini gitu ya, dari berbagai pihak. Nah, memang kalau terkait dengan bagaimana caranya kita supaya kita bisa bisa mengawal kualitas data, kemudian dalam penyelenggaraan EPSS-nya nanti juga bisa berhasil,
satu-satunya memang ya kita harus meningkatkan kolaborasi dan juga koordinasi. Ya kalau pengalaman kami ya, itu yang pertama memang harus mendekati dari pemerintah daerahnya dulu, ya pimpinannya, dari sisi pimpinannya terlebih dahulu. Karena kalau dari sisi pimpinannya sudah oke, sudah mau saling berkolaborasi, maka untuk koordinasi ke bawahnya itu juga akan lebih mudah. Ya, sebagai contoh, kita juga pernah mengalami yang misalnya dari sisi pelaksananya udah oke banget nih ya, dari sisi pelaksananya udah oke gitu, udah bisa jalan, gitu. Tapi ternyata dari sisi atasannya itu tidak mensupport, maka akan banyak kendala-kendala yang dihadapi. Misalnya, paling gampang nggak ada disposisi, Mbak. Nggak ada disposisi nih, nggak bisa nih. Mau bikin juknis misalnya ya, salah satu yang harus kan ada petunjuk teknis untuk penyelenggaraan kegiatan statistik yang bisa, yang harus digunakan oleh seluruh pemerintah daerah, seperti itu ya. Nah, ini sebenarnya juga merupakan salah satu kunci nih. Nih mungkin Pak Akram tadi menanyakan regulasinya, ada contoh nggak di sana? Ya, kalau regulasi terkait dengan regulasi ini, di sini paling masih menggunakan Pergub ya, peraturan gubernur yang diturunkan dalam SK Setda ya, sekretaris daerah. Tetapi sebenarnya itu bisa diturunkan di dalam petunjuk teknis ya, petunjuk teknis yang bisa mengatur keseluruhan proses bisnis yang ada gitu. Jadi dengan juknis itu sebenarnya kita akan lebih mudah ya untuk bisa mengawal setiap penyelenggaraan kegiatannya. Kalau regulasi sih ya regulasi terbatas pada Pergub dan juga SK turunannya. Tuh. Tapi mungkin bisa dikuatkan dengan juknis-juknis yang mengatur di setiap proses kegiatannya. Dan memang kalau seperti ini sih pendekatan sih ya, kayaknya pendekatan personal akan lebih mengena ya, pendekatan personal terlebih dahulu, baru kemudian kita berkoordinasi untuk penyelenggaraan kegiatannya. Semoga terjawab ya, Bapak Akram. Baik, terima kasih Ibu Meda atas jawaban yang luar biasa, Ibu. Izin karena kita ada keterbatasan waktu, Ibu. Mohon maaf juga untuk para peserta yang sudah sangat antusias untuk ingin bertanya kepada Bu Meda dan sudah share pertanyaan di kolom chat Zoom. Karena kita ada keterbatasan waktu, jadi izin kami batasi untuk 2 penanya lagi nih, Bu. Kita ambil 2 pertanyaan dari peserta, nanti silakan bisa dibantu jawab. Monggo, Ibu Meda. Oke, baik. Ada yang raise hand, Kak? Oh ya, boleh dari Bapak Syarif, silakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu. Perkenalkan saya Syarif dari Bapeda Provinsi Sumatera Barat. Ingin menanyakan pandangan dari Ibu Mida saja terkait dengan sekarang ini kan sebenarnya lebih kepada cara melihat target sih ya. Maksudnya begini, kita kan sekarang ini ada namanya imperatif dari pusat terkait dengan data-data seperti laju pertumbuhan ekonomi dan lain-lain. Di mana laju pertumbuhan ekonomi ini itu sudah ditargetkan sama pusat. Semisal angkanya kalau di Sumatera Barat itu sekitar 7,3. Kalau di Sumatera Barat itu 7,3. Nah, setelah kita lihat tren, kita kan kalau mau melihat analisis perubahan perkembangan itu kita lihat trennya ternyata di 10 tahun terakhir itu tidak sampai begitu gitu. Kita mau tahu aja gimana sih pandangan Bung Ujat terkait dengan hal itu. Terima kasih. Iya, Pak. Jadi kalau itu berarti lebih ke bagaimana kita memenuhi target gitu ya, Pak. Target yang ada di yang sudah ditentukan oleh pemerintah gitu ya. Sementara kan memang kondisi kan pastinya akan bergantung dengan kondisi di lapangan juga ya, Pak ya. Nah, kalau dari saya sendiri ya, Pak, sebenarnya kualitas data itu kan semua kembali kepada bagaimana kita bisa menjaga proses dari
penyelenggaraan kegiatan untuk menghasilkan data tersebut. Nah, itu balik lagi ke dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia tadi, bahwa di dalamnya itu harus ada proses perencanaan kegiatan yang baik, kemudian harus ada proses pengumpulan data yang sesuai, kemudian data itu harus diperiksa, kemudian data akan diolah dan divalidasi sampai dengan data tersebut nantinya akan dipublisitaskan. Nah, selama kita menjaga proses-proses dalam penyelenggaraan kegiatan statistik tersebut, maka kita akan bisa juga gitu ya mendapatkan data yang bisa mencerminkan kondisi di lapangan yang sesungguhnya. Gitu. Jadi kalau saya pribadi ya Pak, kalau saya pribadi sih kurang sepakat juga ketika kita harus memaksakan kondisi di mana oh yang penting datanya harus sesuai target gitu. Padahal kita kan tujuannya mengumpulkan data itu sesuai dengan kondisi sehingga pemerintah itu nantinya bisa membuat kebijakan-kebijakan yang tepat untuk bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri gitu. Tapi kalau misalnya kita harus memaksakan bahwa oh ya udah berarti harus sesuai target nih gimana caranya gitu. Nah, itu juga tidak akan apa ya, bukan suatu solusi. Tapi yang bisa kita upayakan adalah bagaimana kita menjaga kualitas data yang dihasilkan tersebut dengan mengawal setiap tahapan yang ada. Sehingga data yang nantinya kita hasilkan itu bisa mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Kalaupun misalnya ternyata kondisinya itu tidak memenuhi target, kita di sana juga bisa memberikan argumen-argumen, bisa memberikan informasi yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah juga untuk bisa mengatasi kendala-kendala sehingga target-target tersebut tidak dapat dipenuhi. Seperti itu. Itu kalau pandangan pribadi saya ya, Pak. Semoga sudah terjawabnya pertanyaannya Pak Syarif. Terima kasih banyak Ibu Meda. Luar biasa nih ya. Rekan-rekan Bapak Ibu dari instansi pemerintahan sepertinya juga cukup aware dengan data sektoral seperti itu. Dan izin Ibu, sepertinya kita karena sudah menginjak pukul 11.30 dan sudah ada di penghujung acara dari Bu Meda, ada ingin menanggapi satu pertanyaan lagi atau sudah kita cukupkan saja Ibu? Baik, coba saya lihat lagi di chat ya, Kak. Boleh. Mungkin ini ya, ada pertanyaan dari Pak Yulizar ini ya, ini pertanyaan pertama kayaknya nih saya scroll ke atas. Terkait dengan hubungan proses bisnis, kegiatan sektoral, variabel data yang dihasilkan dengan arsitektur data seperti tertuang dalam SPBE dan SDI. Jika ada seperti apa konsep idealnya? Oh ya, jadi kalau di SPBE itu prinsip utamanya kan di sana ada efektivitas ya, kalau nggak salah ada efektivitas, bagaimana menerapkan SPBE itu sesuai dengan tujuan, kemudian ada keterpaduan, terkait dengan terintegrasi dan terkoordinasi antar berbagai sistem, kemudian ada kesinambungan di mana penerapan SPBE ini juga harus direncanakan, kemudian bertahap dan juga berkelanjutan, kemudian ada prinsip efisiensi SBE, ada prinsip akuntabilitas, ada prinsip interoperabilitas juga ya di sana dan juga ada keamanan data. Jadi sebenarnya kalau antara SPBE dan SDI ini juga saling terkait ya, karena SDI itu kan di sana ada prinsip Satu Data Indonesia, ada standar data, di dalam SPBE juga di sana harus ada keterpaduan data, berarti di situ harus memiliki standar data yang sama supaya bisa dipadukan. Kemudian di SDI itu ada metadata, ya di SPBE juga di sana ada kesinambungan data, berarti data itu juga ketika mau agar data bisa berkesinambungan, maka dia harus punya metadata yang jelas. Kemudian di SDI juga ada interoperabilitas data, ya berbagi bakai. Di SPBE juga ada prinsip interoperabilitas data dan juga keamanan data. Ya, kemudian kode referensi ini juga berkaitan dengan keterpaduan data. Gitu ya. Jadi di dalam kode referensi itu juga ada
kita harus punya kode referensi yang sama supaya itu mudah diperbandingkan, mudah untuk di apa ya diintegrasikan datanya. Nah, itu juga ada di prinsip SPBE juga. Mungkin itu Kak, yang pertanyaan terakhir ya. Baik, semoga menjawab ya pertanyaan semoga terjawab pertanyaan yang tadi sudah dibedah langsung nih oleh Bu Meda. Baik, terima kasih banyak Ibu Meda atas waktunya dan juga materi luar biasa ya Bu ya untuk webinar hari ini. Dan mohon maaf sekali lagi kepada Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah hadir dan sudah menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom dan belum sempat dibahas atau dijawab oleh Bu Meda. Mungkin nanti kita bisa adakan batch 2 kali ya Bu ya, karena mengingat di sini animo pesertanya sangat antusias ini Bu. Biar nanti kita semakin mendalami data sektoral itu seperti apa, seperti itu. Baik rekan-rekan semuanya, karena kita sudah berada di penghujung acara, saya ingatkan kembali ya untuk Bapak Ibu yang sudah join di webinar kita pada pagi menuju siang, dan saat ini sepertinya sudah siang seperti itu. Yang sudah join dan stay tune dari awal sampai akhir, saya ingat kembali untuk mengisi form feedback sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat, yang nantinya form feedback ini sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan kami, dan boleh juga nanti di form feedback ini kami juga fasilitasi agar Bapak Ibu rekan-rekan bisa mencantumkan untuk next webinar, nanti kita bisa bedah apa lagi kita agar nanti ke depan tim suhu bisa adakan untuk webinar tersebut seperti itu. Dan untuk maksimal pengisian form feedback ini kami tunggu sampai malam ini saja pukul 24.00 WIB, dan jangan lupa juga untuk Bapak Ibu yang ingin berkesempatan mendapatkan merchandise menarik dari Suhu, jangan lupa ikuti kuis yang sudah kami share juga di kolom chat Zoom. Kuis ini seputar materi yang sudah tadi dipaparkan oleh Bu Meda ya, baik itu mengenai eh, apa itu data statik sektoral, kemudian ada juga peran instansi dan juga ada praktik langsungnya itu seperti apa yang sudah kita bedah dan kita pelajari bersama pada kesempatan hari ini. Baik, selanjutnya, sebagaimana yang saya informasikan di awal, saya ingin menyampaikan paparan mengenai informasi lanjutan mengenai layanan utama Suhu dan juga nanti untuk informasi next event atau webinar apa lagi yang ada di PPID by Suhu seperti itu. Untuk rekan-rekan yang sudah join hari ini, terima kasih banyak dan salam kenal juga yang mungkin baru pertama kali hadir di kegiatan Suhu. Kami Suhu atau Suhu Professional Training and Consulting atau yang biasa disebut sebagai PT Kata Suhu kita merupakan lembaga training and consulting IT yang berkantor pusat di Yogyakarta, dan juga kami memiliki kantor representatif bisnis di Kota Jakarta. Dan untuk beberapa lain utama kami, yang pertama ada pelatihan juga sertifikasi sebagai solusi peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan dengan materi hard skill dan juga soft skill untuk mendukung tugas dalam organisasi. Kemudian untuk jasa konsultan TIK sebagai solusi implementasi teknologi informasi terkini untuk menjawab kebutuhan organisasi dalam rangka peningkatan dan juga pelayanan publik. Dan yang terakhir kami juga ada event spesialis sebagai solusi penyelenggaraan kegiatan organisasi dengan fokus pada hasil dan didukung penyelenggaraan secara profesional. Nah, kemudian untuk pelatihan dan sertifikasinya, di sini ada beberapa pelatihan dan sertifikasi yang ada di tempat kami ya. Yang pertama untuk pelatihan pemerintahan, kemudian ada pelatihan dan sertifikasi IT, dan yang terakhir ada pelatihan SDM. Informasi ini Bapak Ibu bisa lihat secara lengkap dan detail di website kami yaitu pelatihanpemerintahan.id. Dan selanjutnya untuk kegiatan atau produk lainnya atau layanan lainnya dari Suku, kami juga ada consulting ya. Di sini ada IT consulting, meliputi perencanaan IT, manajemen IT, audit IT, dan ada beberapa lagi di sini di antaranya ada IT implementation, mengenai IT infrastructure, data AI solution, IT security, dan sebetulnya masih ada beberapa layanan lainnya yang ada di Suhu, terkhususnya di PPID by Suhu. Nah, di sini juga ada activity lain untuk program training program dan outdoor activity ya. Di sini ada materi training programnya seperti team building, leadership, character building, effective communication, excellent service, dan juga kami juga bisa memfasilitasi untuk custom materi seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau untuk outdoor activity-nya kami juga ada fun game, outbound seperti itu, adventure games, corporate atau family gathering, dan semuanya bisa kami bantu akomodir semisal nanti memang ada kebutuhan dari Bapak Ibu instansi seperti itu. Nah, di sini untuk beberapa portofolio kegiatan kami, yang pertama ada pelatihan public speaking untuk ASN Pemerintahan BKD Provinsi Jateng, kemudian juga ada peningkatan
Kapasitas Sekretaris SKPD dan ASN di lingkungan pemerintah di Kota Banjarbaru tahun 2024. Dan sebetulnya masih ada banyak lagi informasi mengenai dokumentasi juga kegiatan kami yang Bapak Ibu juga bisa lihat di Instagram kami yaitu @ppid.by.suhu atau media sosial kami lainnya seperti channel YouTube kami yaitu Suhu TV. Di sana sudah ada beberapa dokumentasi kegiatan dari pelatihan atau kegiatan-kegiatan yang sudah kami selenggarakan sebelumnya. Dan berikut untuk beberapa pelatihan yang kemungkinan juga relevan dengan materi hari ini ya Bapak Ibu. Di sini ada materi mengenai bimbingan teknis evaluasi pengelolaan statistik sektoral, kemudian ada BIMTEK analisis data sektoral dan visualisasi data, BIMTEK analisis data statistik sektoral perangkat daerah, dan ada juga PMTEK penyusunan standar data dan metadata statistik sektoral. Semisal dari event kali ini ternyata memunculkan itu. Dan untuk next event, webinar PPID by Suhu, di sini sebetulnya ini eventnya workshop ya Bapak Ibu, terkhususnya untuk yang berada di Jogja atau domisilinya ada di Jogja, boleh banget bisa join di event kami, tepatnya minggu depan, mengenai IoT Day 2025, Smart Classroom Solution with Interactive and Hybrid Learning, integrasi IoT dan solusi all-in-one dari Maxhub. Kami bekerja sama dengan SMI dan juga Maxhub untuk membuat event workshop yang mana nanti akan ada demo langsung mengenai produk IoT. Dan event ini akan berlangsung minggu depan, tepatnya Kamis 26 Juni 2025 pukul 13 sampai 16.30. Untuk lokasinya ada di head office kami yaitu Suhu Professional Training and Consulting Yogyakarta ya. Di daerah Patangpuluhan Biro Brajan, bagi yang domisilinya di Jogja silakan bisa langsung mendaftar karena nanti untuk kegiatan ini akan berlangsung secara offline. Namun tenang saja untuk Bapak Ibu yang juga ingin join bisa hadir secara luring seperti itu ataupun daring karena event ini akan diselenggarakan secara hybrid ya, baik secara offline maupun online. Untuk form pendaftarannya sudah ada di slide paparan. Kemudian juga event ini juga sudah kami publikasi di sosial media kami, silakan bisa langsung mendaftar dan nanti akan ada benefit mengenai door prize ya. Nanti bagi yang beruntung akan berkesempatan mendapatkan door prize berupa kamera webcam dari Mazhab senilai 5 juta rupiah, seperti itu. Baik, selanjutnya untuk informasi media sosial Suhu, di antaranya pertama Instagram, yaitu ppid.by.suhu ya, seperti yang sudah saya informasikan. Biasanya kami share untuk materi-materi edukasi seputar instansi pemerintahan dan juga ada beberapa portofolio kegiatan yang juga kami publish di Instagram kami dan juga update mengenai informasi event yang setiap bulannya kami biasanya akan mengadakan event seputar materi di lingkup ASN seperti itu. Dan selanjutnya untuk sosial media kami lainnya ada YouTube Suhu TV ya. Di sini juga channel YouTube Suhu TV biasanya kami sering sharing mengenai edukasi seputar IT maupun SDM seperti itu dan juga sekaligus untuk portofolio kegiatan penyelenggaraan event di Suhu. Kurang lebih itu saja informasi tambahan mengenai produk atau layanan Suhu dan juga informasi update event yang ada di Suhu ya Bapak Ibu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas antusiasme yang luar biasa untuk Bapak Ibu yang sudah join dari awal sampai akhir dan kita sudah ada di penghujung acara dan melebihi pukul 11.30. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Meda atas waktu dan kesempatannya Ibu ya. Semoga Suhu juga bisa dibersemai lagi oleh Bu Meda dengan materi-materi yang tentunya luar biasa untuk rekan-rekan ASN semuanya. Terima kasih banyak. Saya dan tim mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami pamit undur diri sampai bertemu di event selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih Bu Meda dan Bapak Ibu rekan-rekan semuanya.